Ya 10 besar lulusan terbaik itu jadi dosen. Oke. Ya dong. Masa jadi MC? Masa jadi MC? Wow. Siapa Mas MC? Saya jurnalis bukan MC. Jurnalis lah kalau gitu. Dan jurnalis profesi yang membanggakan loh Mas. Oh iya, maksud saya kalau Mbak lulusan 10 terbaik. Hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Ujang Halu. Kali ini Ujang akan menonton sebuah video dari akun channel Video Legend yang mengunggah video dengan judul 7 blunder Ganjar Pranowo yang membuat netizen malas mencoblos. Wow, ini menarik sekali ya, dan ini videonya sudah ditonton 622.000 guys ya. Nah, kira-kira ketujuh blunder Ganjar Pranowo ini apa saja sih? Mari kita simak. 7 blunder Ganjar Pranowo yang membuat netizen males mencoblos. Are you ready? Lembaga survei LSI DNIJA merilis hasil pencatatan soal pernyataan blunder Ganjar Pranowo. Menurut LSI DNIJA, Ganjar kerap membuat pernyataan kontroversial yang dianggap blunder. Pernyataan tersebut tentunya membawa kerugian bagi Ganjar sendiri dan PDIP. Blunder Ganjar juga sangat berdampak pada merosotnya elektabilitas calon presiden itu. Dilansir dari wartakotalive.com pada Minggu 24 September, LSI DNIJA mencatat ada 5 blunder yang telah dilakukan oleh Ganjar. Hal itu disampaikan oleh peneliti DNIJA Hanggoro Doso Pamungkas. Blunder pertama Ganjar adalah soal pernyataan yang menyebutkan dirinya mengaku hobi menonton video porno. Pernyataan itu disampaikan Ganjar dalam sebuah podcast. Karena kalau saya nonton gambar porno, film porno, saya suka kok. Mungkin 1-2 ya situs-situs porno gitulah. Yang pernah lu nggak sengaja mencet itu kan ya? Saya pernah nggak sengaja mencet, terus kemudian saya nggak sengaja ngirim gitu. Pak Ganjar, ini kok Pak Ganjar nonton film porno? Kalau saya nonton film porno itu salah saya di mana? Coba, saya dewasa, bener nggak sih? Kamu ngapain? Kamu kenceng belum lurus aja kok ikut angkat tangan. Nggak, salah saya di mana kalau saya nonton gambar porno, film porno? Saya suka kok. Menurut Hanggoro, Oke, sebenarnya sih itu tidak ada yang aneh ya, manusiawi lah ya. Banyak kok yang suka bohong kalau gak ada yang suka. Cuman ya, apakah pantas mengatakan itu di publik gitu ya? Apalagi itu penontonnya channelnya Bang Deddy Kobuser itu orang-orang pintar semua loh, orang-orang wawasannya tinggi-tinggi semua loh itu ya. Apakah dirujak itu di situ ya? Oke, lanjut. Akibat pernyataan itu sebanyak 86,1% menyebut bahwa Ganjar tidak pantas menjadi presiden. Kasus kedua adalah saat Ganjar menyatakan kalau capres PDIP adalah petugas partai. Pernyataan tersebut membuat elektabilitas Ganjar dan PDIP merosot. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengenai kader partai harus patuh terhadap tugas partai yang diberikan dan jika tidak patuh akan dikeluarkan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo setuju terhadap pidato yang disampaikan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjawab dengan singkat terkait apa yang disampaikan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Ya harus nurut, harus tegak lurus. Petugas partai itu Pak, untuk yang tiga. Harus, petugas partai harus nurut semuanya. Ganjar menegaskan perintah partai sifatnya tegak lurus. Salah satu konsekuensinya jika tidak patuh adalah keluar dari partai. Sebelumnya dalam pidato saat acara peresmian sejumlah kantor DPD dan DPC PDI Perjuangan pada Minggu 30 Mei 2021, Megawati mempersilahkan kadernya keluar apabila tidak mau menjadi petugas partai. Menurut LSI DNIJA, sebanyak 69,9% menyatakan tak setuju jika presiden dianggap petugas partai. Kemudian kasus ketiga adalah Ganjar menyatakan ketidaksetujuan hadirnya timnas Israel dalam Piala Dunia U20 di Indonesia. Akibat hal itu, Ganjar dianggap sebagai sosok yang berperan dalam pembatalan ajang Piala Dunia U20.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menolak tim Israel bermain di Piala Dunia U20 di Indonesia. Ini menjadi penolakan kedua setelah sebelumnya Gubernur Bali Wayan Koster juga menolak Israel bertanding di Indonesia. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menolak tim Israel bermain di Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan di Indonesia. Penolakan ini dikarenakan komitmen Presiden RI pertama Soekarno yang tegas menentang keberadaan negara Zionis Israel. Ganjar menegaskan komitmen Bung Karno terhadap Palestina yang disuarakan pada Konferensi Asia Afrika Gerakan Non-Blok maupun Conference of the New Emerging Forces. Ganjar meminta panitia bersama pihak terkait mengupayakan langkah terobosan agar penyelenggaraan Piala Dunia U20 bisa berjalan tanpa mengorbankan komitmen pendiri bangsa. Kemudian blunder keempat Ganjar adalah soal pernyataan yang menyebut PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi terkait keluhan warga di Jakarta Utara. Berdasarkan data LSI DNIJA sebanyak 74,7% menyatakan Ganjar tidak pantas. Agenda belusukan bakal calon Presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo ke Pasar Anyar Bahari, Warakas, Jakarta Utara 25 Juni 2023 lalu menuai sorotan. Aksi Ganjar yang langsung menelpon PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Sekda DKI Jakarta Joko Agustiono untuk menyampaikan keluhan para pedagang dinilai tidak pantas. Direktur Eksekutif Political Review Ujang Komarudin menyebut apa yang dilakukan Ganjar tersebut sudah offside karena Ganjar bukan seorang presiden yang bisa memerintah seorang gubernur. Blunder terakhir Ganjar adalah soal pernyataan yang menyebutkan lulusan terbaik bukan berprofesi sebagai MC. Pernyataan tersebut disampaikan Ganjar di hadapan Najwa Shihab dalam acara dialog 3 Baca Pres Bicara Gagasan. Mbak, ya 10 besar lulusan terbaik itu jadi dosen. Oke. Ya dong, masa jadi MC? Masa jadi MC? Wow. Siapa Mas MC? Saya jurnalis bukan MC. Jurnalis lah kalau gitu. Dan jurnalis profesi yang membanggakan loh Mas. Oh iya, maksud saya kalau Mbak lulusan 10 terbaik, Najwa Shihab lo lawannya. Berekele. MC top kayak Irfan Hakim sama Ferdi Hasan aja sampai ikutan ke Zal. Jadi artis juga banyak yang bercuit ya. Profesi orang aja direndahin, gimana rakyatnya nanti? Waduh. Kamu percaya nggak suara saya segitu? Iya. Percaya nggak? Kamu kerjanya apa sekarang? Sekarang saya kerja sebagai influencer juga Pak, sebagai content creator. Kerjaannya nggak jelas. Pasangan dengan PSI. Siap dipasangkan dengan PSI. Pasangan apa baru PSI? Capres Pak. Hah? Capres. Lu masa aku dipasangkan karo PSI? PSI ini siapa? Mbak, ya 10 besar lulusan terbaik itu jadi dosen. Oke. Ya dong, masa jadi MC? Siapa Mas MC? Saya jurnalis bukan MC. Bukan ya. Jurnalis lah kalau gitu. Dan jurnalis profesi yang membanggakan loh Mas. Oh iya, maksud saya kalau Mbak lulusan 10 terbaik. Ini teman SD saya, namanya Kamso. Ini satu kelas waktu itu dan ya jadi seperti ini. Koperasi saya isinya pensiunan Pak. Kalau rapat rambutnya sama kita Pak. Idenya nggak ada, digitalisasi keroan. Kita butuh yang baunya Bulgari Pak, Hermes. Bukan PPO, Remason. Skala 1 sampai 10, rapor Pak Jokowi berapa sih sebenarnya? Sebentar Mas Ganjar, ini kita mau disclaimer ya. Ini pertanyaan murni dari panelis ya Mas ya. Bukan dari ya dengan kasus ini jeblok. Poinnya jeblok. Kira-kira poinnya berapa? 1 sampai 10. 5. Terima kasih. Merah itu Mas berarti.
Lalu kita lihat tadi alutsista yang bekas, yang itu resikonya adalah keselamatan dari TNI kita. Mereka bekerja keras menjaga setiap jengkal tanah Republik ini. Tetapi mereka tidak didukung dengan policy. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Terima kasih, Pak Ganjar. Baik, waktu habis Pak Anies. Pak Ganjar silakan jawab pertanyaan dari Pak Anies. Waktu Bapak 1 menit. Silakan Pak Ganjar. Mas Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Ini sedikit ngajari kendel Mas Anies biar berani. Di mana etika? Seperti itulah ya. 7 blunder Ganjar Pranowo yang buat netizen malas mencoblos ya. Kalau dipikir-pikir sih ya, kita ini kan membutuhkan apa ya, sosok pemimpin yang benar-benar punya etika gitu ya. Ya mungkin orang jadi banyak yang pikir 2 kali gitu ya untuk mencoblos gitu ya. Dan ini apa ya, bisa dibilang fatal mungkin ya, dengan apa ya, mungkin ini Bapak Ganjar ini entah ya, mungkin gayanya memang seperti itu atau gimana ya, dia tuh apa nyeletuknya itu loh. Karena beliau ini kan tokoh negara ya, bisa dibilang lah ya, tokoh negara gitu kan, mencalonkan diri untuk menjadi presiden gitu kan. Nah, sedangkan negeri kita Indonesia ini sangat menjunjung tinggi etika gitu ya. Jadi celetukan-celetukannya itu tidak pantas gitu ya, seperti itu. Oke, mungkin sekian. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir. Semoga melalui video ini kita dapat memetik pelajarannya ya. Semoga kalian sehat selalu, lancar rezeki. Nah, Ujang Halu pamit, sampai jumpa lagi di next video.